Sekarang pertanyaanku, kenapa pengusaha kenapa nggak koruptor aja? Udah jelas nyolong, duitnya ada di Singapura parkir ya kan? Jadi parkir dan tukeran. Gak pernah kepikiran gue. Ini suggestion yang menarik. Apakah sudah waktunya buat serok saham banking sebagai lokal? BRI mungkin, tapi yang lain enggak. Berarti November kayak gimana, Cek? Kandidatnya ya, Brand, Antam. Tapi Antam harus di atas 35 ya. Gue udah pernah ngomong juga ini ke beliau, ke timnya beliau. Tolong itu rokok tuh udah ketinggian eksesnya. Tapi dia kayak cuek gitu. Pokoknya tugas dia, kemauan dia tuh cuma mau mereduce consumption. Ya memang dia orangnya kan ya cewek, mungkin mau kesehatan, bla bla bla. Tapi dia tuh gak mikir kok Indonesia tuh kreatif. Oke, Cik. Thank you nih, setiap kali podcast sama Ci Coai tempatnya beda-beda terus. Propertinya kebanyakan. Sekarang di ruangan karaoke, kapan-kapan mungkin di private jet deh. Enggak lah, enggak bakal beli. Oke, Ci, kita langsung mulai aja. Apa pendapat Cici tentang Pak Menteri kita setelah berapa ya? 2 minggu kira-kira. Kalau gue sih suka ya, karena dia orang equity. Jadi dia ngerti apa yang dilakuin for equity bias. Kan gue kan equity ya. Jadi gue juga kepentingan gue equity. Terus dia waktu, ini bedanya waktu dia jadi menteri, dia langsung bilang nih, 36.000 indeks. Dia gak ngomong apa-apa tentang bond, gak ngomong apa-apa. Kalau dulu kan, kalau Bu Sri Mulyani pidato kan selalu stability, right? Terus kalau dia yang pidato kan growth. Jadi beda arah. Dan equity itu cuma bisa gerak kalau negara itu ada growth. Karena kita kan yang dia corporate earning growth ya kan. Jadi what we want setelah 14 tahun stability, which is at that time we need it karena itu COVID, kita sekarang mau growth. Soalnya kalau nggak ada growth tuh kita supply side-nya gini, waktu COVID itu supply side kita kena karena pabrik tutup semua. Demand side-nya juga kena, tapi kan demand-nya kan maksudnya supply side-nya tuh lebih kena lah, pabrik lebih tutup. Sekarang ini supply udah balik, demand-nya kagak ada. Karena dari COVID tuh ekonominya nggak pernah recover fully, especially on the employment. Yang udah dipecat dan mungkin di rehire-nya nggak 100% gitu kan. Maybe much less. Jadi ya sekarang kita butuh growth supaya lebih penting ke job creation. Jadi these people itu punya kerjaan. Kalau mereka punya kerjaan ada income kan berusaha muter. Nah sekarang growth itu dari mana? Itu pertanyaan dia. Pertama kan. Si Menkyu taruh duit 200 triliun di bank. Ini ada tadi pagi ada pertanyaan sama. Basically apakah itu bagus atau jelek? Aku cuma lihat gini ya. Itu uang anyway nganggur gitu kan. Nganggur. Jadi kalau dimasuk ke bank dan bank kita as we know LDR-nya semua tinggi. Di atas 90 yang SOI ya. BCA kan enggak, tapi SOI yang di atas 90. Meaning apa? You have to fight for funding. Loan to deposit lu tuh kurang. Sekarang di dropin 200 triliun deposit. First thing that bank can do is to reprice the deposit rate. Satu yang mahal-mahal dibuangin. Kan ini cost-nya 4%. Jadi any deposit that pay more than 4% you can buy gitu kan. Dulu gue bisa masukin BRI itu hampir 7 loh. Oh, ya. Jadi dapat 7%? Almost, gak sampai 7, 6 point something. Itu kayak last year. Ya kalau ada 4% apa BRI mau ambil duit gue? Ini 200 triliun loh. Gue lupa dia berapa ya BRI. 55 harusnya. 55 ya. Ya ngapain ambil duit gue gitu kan. Bye gitu. Jadi kan buat bank kan cost-nya lebih turun. Buat BCA gak efek karena cost-nya BCA di bawah 4. Tapi bagi bank-bank yang cost-nya di atas 4, this is like good news. I can reprice my deposit. Paling enggak NIM gue kejaga gitu kan. Nah terus tinggal lendingnya. Kan karena deposit lu nambah nih. Lu bisa dua nih. Lu bisa reprice. Jadi loan to deposit lu tetap. Karena lu buangnya mahal. Atau lu nambahin ke deposit. Jadi loan to deposit lu turun. Jadi lu bisa lend. Jadi either way is good. Either you get extra NIM or you get ammunition to lend. Nih. Jadi kalau misalnya ngomong kayak F1 langsung dikebut. Gue sedikit ini ya mengulang, tapi menurut gue masukannya bagus banget. Jadi intinya dengan adanya fresh money ini, kalau misalnya bank itu kan mereka ada investor yang taruh deposito gitu kan, dan deposito ini bank tuh bayar bunganya itu bisa 4%, bisa 5%, bisa 6% gitu kan. Dan bunganya uangnya ini si bank itu pinjemin lagi ke orang lain, bisa ke perusahaan, bisa ke pribadi, apapun lah itu ya. Nah jadi maksudnya Cici tadi tuh waktu bank ini dikasih uang 200 triliun kan bank ini diwajibkan untuk bayar bunga 4%.
sama menteri baru kita gitu kan. Nah bank ini nih banyak memberikan bunga yang lebih tinggi dari 4%. Ada yang 5%, ada yang 6%. Biasanya itu tergantung dari depositonya juga. Kalau misalnya deposito tinggi, biasanya bank berani kasih lebih gede lagi gitu. Tenornya agak lama. Tenornya agak lama. Nah sekarang dengan adanya 200 triliun ini yang tadi Cici bilang adalah berarti fungsi itu udah dua. Soalnya yang dibahas di luar sana biasanya fungsinya cuma satu. Berarti mereka bisa menyalurkan uang lebih lagi. Biasanya dibahaskan itu. Tapi ternyata ada dua fungsinya. Pertama itu juga bisa nurunin biaya banknya. Yang tadi bank itu bayar 6%, 7%, 6% atau hampir 7%, sekarang mereka jadi bayarnya bisa 4% gitu kan. Kalau dia ngapain ngambil duit gua gitu kan? Ini triliun nih. At 4. Terus kita nggak tahu durationnya berapa setahun. Ya kan, maksudnya kita kan berapa bulan punya deposito yang over. Ini kan lama. Jadi it's good juga a bit longer term at a very low rate gitu kan. Tapi Cici kan tadi kan ngomongin 30.000 gitu kan. Apakah itu sebuah hal yang Nggak asalnya mustahil. Lu lihat aja sejak dia naik indeks all time high kan. 8.000, entah caranya gimana. Udah 8.000. If there is more big company IPO, nyampe gak 30.000? Nyampe, tapi kan dia bilang 30.000 10 tahun. Gak kayak tahun ini, gak setahun. 10 years dulu lihat aja dari 8.000 ke 35.000. 10 tahun itu berarti setahun mesti growth berapa kan. Make sense apa enggak growthnya. Ekonomi growthnya kalau ada, gue gak merasa itu gak bisa tercapai sih. Menurut gue sih, soalnya kan tinggal satu lu promote IPO. Misalnya kayak Wing Group IPO atau Pertamina yang Doho Pertamina IPO segede gaban, PLN IPO, kan banyak maksud perusahaan negara yang gede raksasa yang belum IPO itu kan bisa jadi gede juga. Konglo yang lain yang perusahaan yang masih belum IPO juga masih ada yang gede-gede. More company IPO yang gede-gede kan indeks bisa aja sampai ke angka itu kan 10 tahun masih jauh lah. Everything is possible menurutku. Gue sih mau aja. Kepentingan. Ya, nanti beneran podcastnya di PJ kalau kayak gitu. Tapi Cici ini gak sih apakah kenal atau punya kenalan dengan beliau? Ini I ada kenal pertanyaan dia. orang. Apa? I kenal. Kenal? WhatsApp dia ada. Wah. I kenal dia. Bagaimana track record dia di pasar? Dulu kan kita seorang market ya, sebelum jadi menteri dia kan kerja di Dana Reksa. So I met him during his time in Dana Reksa. Pinter orangnya pinter. Suka bercanda, makanya dia suka keselio lidah itu kan. Emang orangnya dia suka bercanda gitu. Tapi he's smart. Dan dia orangnya tuh gak textbook talk. Jadi dia lumayan praktikal lah. Orangnya lumayan praktikal, itu yang gue suka. Dan at least ya setelah jadi menteri gue WhatsApp masih dijawab. Jadi gue pikir wah not bad nih orang. Bias. Iya. Tapi boleh ceritain sedikit gak Ci perbedaannya Pak Purba sama Bu Sri Mulyani? Tadi kan Cici ngomongin sedikit tentang Sri Mulyani sama ibaratnya lebih keren, elegan, international standard, bully lover. Semua yang World Bank kan dia kan daftarnya panjang tuh IMF, World Bank and whatever. Jadi kalau di mata asing pasti Sri Mulyani bobotnya lebih tinggi kan. Pak Purbaya kan belum sampai level ke asing, roadshow itu kan gak sesering Bu Sri Mulyani. Kerja aja Bu Sri Mulyani di World Bank, IMF. Pak Purbaya so far kan belum ke sana nih. Ya kan, jadi di mata asing pasti mereka suka Bu Sri Mulyani. Pasti kalau asing. Katanya para broker yang marketing, semua orang kayak yang asing-asing ya, Bu Sri Mulyani kok gak ada gitu. Mereka sedih lah, pasti. Terlihat dari pergerakan rupiah kan. Rupiahnya depresiasi. Tapi kalau kita orang market ya, aku gak tahu orang bond nasibnya gimana. Tapi orang equity, kita mau Pak Purbaya. Karena kita mau growth. Kita udah capek sama yang slow growth. Kan growth kita kayak 4, terus 5, something. Pokoknya gak bisa break that 5. Kalau lu ingat tuh gue pernah podcast sama lu, gue bilang kan, we need terobosan. Tapi gue gak tahu terobosannya apa. Kalau gak ada terobosan tuh kita kayak di ICU, cuma pakai ventilator, tapi gak bangun, gak apa ya. Pokoknya terkapar terus dying gitu kan. Tapi ada terobosan kayak lu disetrum gitu kan, di-jolt gitu kan. Ya semoga joltnya lu sadar gitu. Sadar hidup. Kita kan gak tahu hasil joltnya apa. Pakai joltnya dia kan baru satu nih. 200 triliun dia kan belum keluar lagi. Tapi gue suka banget yang dia bilang, ekses rokok mahal banget. Kan ini gue udah ngomong juga. Itu podcast kita terakhir atau apa itu? Kita ngomongin itu. Iya gue bilang ini illegal rokok tuh gede banget. Illegal rokok tuh ruginya 2 kali. 1 negara gak dapat penerimaan. 2 illegalnya kan mesin. Bunuh yang hand roll juga. Bunuh yang legal gitu loh. Dan jumlah perokoknya nggak turun, malah ngerokoknya atau balo nggak jelas rokok apaan lu, asal isep nggak ada standarnya. Kalau mau ada apa-apa tentang kesehatan yang mau disus apa nggak jelas ya kan siluman semua ini ya kan nggak jelas. Jadi kan lu gini banyak gitu loh. Kita harus
Kalau Bu Sri Mulyani, gue udah pernah ngomong juga ini ke beliau, ke timnya beliau. Tolong itu rokok tuh udah ketinggian eksesnya. Tapi dia kayak cuek gitu. Pokoknya tugas dia, kemauan dia tuh cuma mau mereduce consumption. Ya memang dia orangnya kan ya cewek mungkin mau kesehatan bla bla bla. Tapi dia tuh nggak mikir kok Indonesia tuh kreatif. Kalau ada cuan tebel, keluar ilegal gitu kan. Dia kan orang yang kalau gue naikin rokok mahal orang nggak bisa beli. Jangan salah, negara lain kalau tindakan hukumnya ciami nggak ada illegal, yes, people cannot afford, consumption will go down. Tapi negara ini lubangnya banyak, ya kan? Begitu, wah ada cuan tebel nih di sini, keluarlah illegal. Makanya nggak jumlah perokoknya turun, enggak. Pendapatan negara turun, iya, ya kan? Terus ini mah illegal nggak ada standar kan, kesehatan nggak jelas. Di sini apa aja, we don't know. Mereka illegal. Ya rugi terus, makanya mendingan berantas illegal, duit hilang-hilang tuh mungkin 40-50 T lebih gue rasa. Tergantung illegal sekarang berapa banyaknya. Itu bisa 40-50 triliun uang kas negara hilang gara-gara illegal rokok. I think it be more. Budget makan siang gratis tahun cuma 70 triliun. Ini tuh 50 T bisa loh illegal itu. Kehilangan negara pendapatan. Itu kalau lu genjot kan lu gak usah naikin pajak. Apakah berarti saham-saham rokok nih jadi favoritnya Cici? Udah arah semua hari ini. Iya, tapi berarti... Tapi dulu gue udah ngomong kok mau beli rokok tunggu Cimulyani turun. Gue pernah ngomong itu. Iya. Tapi intinya dari Cici berarti 200 T ke Bank Himbara itu sebuah hal yang langkah yang tepat gitu. Menurutku better dari nganggur kan uangnya kan. Gue gak tahu secara undang-undang bener apa enggak, itu kan urusan belakangan lah ya. Tapi secara ekonomi ya daripada nganggur memang mending taruh di sini. Ya kan, let's see what the bank can do with the money gitu kan. Ya, ada orang yang nanya nih, pertanyaan yang bagus ya menurut gue ya. Kayak kenapa kebijakan Menko baru injek 200T itu tidak diterapkan di era Bu Sri Mulyani? Apa resikonya? Oke. Kalau lu injek money supply, ini kan money supply masuk perbankan. Ada resiko currency. Jadi waktu kita ngetatin rupiah, itu rupiah menguat terhadap dolar. Jadi kita tinggal ngelosin rupiah nih in a way ya. Jadi ada resiko currency pasti geser. Tinggal berapa banyak, sekarang lu tinggal timbal balik. Economic growth ini soalnya masalah job creation dan teman-temannya nih. Sama dolar geser. Emang dolar, ya kayak kalau dolarnya meledak-meledak memang kita kan masih import banyak. Jadi mungkin implikasinya ke inflasi kan biasanya kan. Tapi kalau gak ada kerjaan orang, gak ada economic growth, itu implikasinya huru-hara. People don't have job. They cannot eat, they cannot afford anything kan, orang pasti berontak. Ya menurutku ya at this point Indonesia tuh udah stagnan 5% tuh udah bertahun-tahun. Jadi mendingan sekarang kita let's try to get growth first deh. Ya. Ya. Ini salah satu concernnya Pak Purba, kalau nggak salah kemarin beliau juga sempat mention kan banyak orang yang HNWI taruh duit di luar negeri gitu kan. Aduh, lu tau nggak private banker di Singapura tuh agresif banget. Begitu keluar kemarin huru-hara yang rakyat itu, mereka bilang put your money here, we are safe. Makanya susah kalau if you don't get safe, kepastian hukum, so who want to put money here gitu kan. Sekarang ada saingan loh, Dubai, pajak nol semua nol gitu kan, itu juga promosi terus. Dubai mau jadi Singapore of the Middle East, right? Kalau Singapura kan sekarang udah telanjang nih, lu udah rekening lu Singapura bisa kelihatan pajak di Indonesia. Dubai kan belum telanjang. Jadi mungkin ada shifting dari Singapura ke Dubai sekarang. And Dubai is crypto friendly. You can withdraw crypto in Dubai. Crypto jadi cash. Iya, betul. Nah itu kan salah satu program yang dulunya sempat diwacanakan adalah tax amnesty. Salah satunya supaya balikin duit ke kita udah punya 2 tax amnesty kan. Duitnya gak ada yang balik, cuma mereka bayar denda. Karena untuk balik Indonesia itu sebenarnya cuma satu, kepastian hukum. Kita harus merasa dilindungi hukumnya. Jangan dulu lu ngomong A ganti pemerintahan jadi B. Iya kan? Kan lu takut, lu sudah spend duit nih banyak nih. Bikin terus atau tanahnya dulu nih bukan kawasan CPO nih, dulu hutan nih, lu melanggar. Lah dulu kenapa lu keluarin license ya gitu kan? Ya maksudnya banyak kayak gitu yang tumpang tindih peraturan, tumpang tindih sertifikat, kepastian hukum kita tuh nggak ada. Kalau kita ada kepastian hukum yang jelas nih, gue salah kalau A, gue salah kalau B, bukan karena dia adain salah atau create, maksudnya banyak yang kata ini harusnya nggak salah, kenapa jadi tersangka, jadi saksi, jadi ini. Itu kan
maksudku siapa yang berani gitu loh. Hukum bisa belok kiri kanan gitu kan orang nggak berani juga. Terus if you have power, suddenly lu kebal hukum. Itu kan juga aneh kan. Maksudnya if you want to kasih rasa aman untuk berusaha, nomor satu kepastian hukum. Nggak boleh bolak-balik, have to be firm. Soalnya orang berusaha tuh view-nya nggak cuma 5 tahun. They take it like 20-30 years gitu loh view. Jadi hukum itu harus pasti dari awalnya. Dan nggak boleh ganti-ganti terus. Ya kan? Nanti ganti-ganti, siap ganti pemerintah, ganti hukum. Lu mana bisa adjust? Barang udah 5 tahun udah berdiri. Iya. Kan nggak bisa. Singapura tuh nggak pernah. Kayak dari dulu ya gitu. Jadi mau ganti government 10 kali, ganti prime minister terus nggak masalah. Karena ya begitu. Ya, bisa ditebak ya peraturannya. The law exists. Even US saja yang udah super berantakan dengan si Trump Asbun. The law is exist gitu. FTX itu kan duitnya balik. Ya kan, FTX ada proses hukum, ada apa, terus udah ada payment ya kan, yang first tranche yang udah di payment. Sekarang kan katanya 30 September ini second tranche. Maksudnya itu aja walaupun bertahun-tahun dan drama, jadi hukum, penegakan hukum gitu loh. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ini ya Ci, tadi balik lagi ke 200T itu ya, impact ke saham perbankan menurut Cici kayak gimana? Soalnya kan kemarin kecil. Kan mungkin dia punya NIM cuma expand berapa. Itu kalau repricing. Dan repricing kan nggak langsung kan. Lu nggak mungkin, oke, mulai besok semua yang di atas 4% kita habisin deposito kan. Kan ada maturity. Jadi impactnya nggak gitu banyak sebenarnya. Cuma better than nothing. Better than nothing. Tapi kenapa Ci? Kan dari segi dana duit asingnya pada cabutnya besar sekali kan. Yang waktu saham yang perbankan ini ya gitu. Ya karena ada growth. Basically equity itu asing masuk kalau there is a growth in the country. Sama currency-nya harus stabil. Kan asing keluar itu kan karena kemarin gak ada growth. Terus kan ada aneh-aneh kan. Itu kan gak tahu yang kita apalah duit fungsi ABRI. Pokoknya banyak aneh-aneh berita gak jelas gitu kan. Mereka kan pada kabur yang April kan. Sebenarnya kabur dari last year sih. Dari fourth quarter last year yang MGB lah. Defisitnya bakal naik. Sebenarnya kan gak juga. Turn out tuh enggak, karena MGB ini kan enggak langsung 70 triliun di spend, tapi kan cuma masih bertahap. Jadi defisit kita sebenarnya enggak naik gimana-gimana. Tapi kan di mata asing tuh optically jelek. Terus kemarin huru-hara sedikit gitu kan. Beritanya kan kayak parah banget itu di berita-berita. Gue lagi di Shanghai waktu itu, gue lagi di Cina. Gue aja kaget, wow, emang separah ini Jakarta. Gue main nelpon gitu. Drama banget di beritanya. Ya secara optiknya tuh nggak bagus. Terus asing kaget itu, ini kok mereka takut 98 lah. Kok ini orang-orang pada turun di jalan, terus semua dibakarin, terus serentak satu negara kan. Gak cuma Jakarta, ada Makassar, ada Bandung, ada mana gitu loh. Takutnya kan sporadik. Optiknya jelek. Jadi ya mereka kabur lah. Ini udah negara dipikir gila, ini udah chaotic gitu kan. Terus pas turun loh, ministernya diganti pula. Dan yang di mata asing Ciamik diganti yang belum terkenal gitu kan. Masingnya pasti kabur lah. Tapi apa yang perlu dilakukan Ci? Soalnya kan ini kalau misalnya gue bacain datanya ya. BCA ini ngomongin apa dulu nih? Nah ini nih misalnya nih. BCA itu misalnya udah minus 20% ini year to date ya. BCA minus 20%. BMRI 23%. Kalau misalnya BNI sama BRIS 2-4% minusnya. Yang menariknya sebenarnya BRI sih. BRI naik 4%. BTN naik 17%. Pengen tahu pertama kenapa berbeda? Ada yang BTN bisa naik 17%. BRI salary udah habis practically. Udah at the bottom gitu. Udah jualan dari 2 tahun yang lalu. Jadi kita berkali-kali podcast. Udah jualan terus. Memang pelurunya gak habis jualan. Jadi udah relatif udah kering BRI. Makanya udah banyak yang bisa mulai nyicil-nyicil beli. Si BRI ya. BTN? Kenapa sih bisa naik? BTN itu dulu selalu yang paling terpuruk. Jadi kalau ada injection of liquidity, dia yang high beta. Karena dia kan kekurangan deposito terus. Dia sebenarnya kalau mau genjot loan ke rumah murah tuh dia gampang. Tapi dia gak punya depositonya. Jadi deposito tuh mahal terus. Dia gak bisa kasih loan murah. Karena who want to put money in BTN kan semua orang masuknya Mandiri, BRI, BCA yang gede-gede kan. Besok ke BNI. BTN kan kecil kan gak, nyasanya cabangnya gak banyak. Terus gak semua kota-kota kecil ada juga. Jadi depositonya tuh, deposito franchise-nya tuh gak sekuat yang lain. Jadi dia tuh selalu menunggu bala bantuan lah. Jadi kan dibantuin. Iya. Terus kalau misalnya BCA, BMRI sama yang lainnya, terutama Mandiri lah. Kayak apa yang perlu dilakukan? Mandiri sekarang baru beginning. The sellers just started. Jadi don't touch. Mandiri itu just started the seller.
baru mulai jualan. Ya lu expect kayak BRI versi mandiri. Tapi kan kalau misalnya BRI kan dulu kan ada narasi dari segi judo, NPL gitu kan. Kalau Mandiri? Bentar lagi NPL juga keluar. It's all cycle lah. Mandiri LDR-nya udah tinggi banget kan. Berarti kan dia gak bisa ngasih loan nih. Dan loan growth-nya in the past 2-3 years kan kenceng terus. Lo kalau ngegas loan, terus loan lu berhenti, pasti NPL lu naik. Karena NPL lu satu ini kelihatan. Kalau lu gas loan terus, NPL lu gak kelihatan. Kan non-performing lu kan dari total loan. Kalau total loan lu mengecil kan non-performing lu akan naik. Tapi kalau misalnya Mandiri isunya di mana? Dia kan lebih ke corporate kan. Berarti... Ya corporate lu pikir sekarang banyak yang gak susah. Banyak susah juga kan. Kan dia gak cuma corporate. Corporate tuh ada SME. Yang SME ini loh. Yang masalah kan sekarang middle class punya. Dulu BRI kan low end. Low end-nya tetap masalah. Tapi sama BRI udah dihapus semua. Udah ngos-ngosan gitu kan hapusnya. Belum selesai. Tapi starting hapusnya ini kan belum. Ya kalau low class-nya gak ada duit. Lu naik pasti sedikit-sedikit kena middle class, dagangan sepi. Pasti. Merembet. Makanya harus. Ini makanya gue bilang kalau gak di stop tuh kayak bleeding gitu loh. Kayak lu ICU beneran. Itu pakai ventilator. Makanya di-jolt kan. This minister yang gue suka dia berani gitu nge-jolt. Tapi yang bikin gue suka bukan yang 200 triliun. Statement dia yang rokok itu yang gue suka. Artinya dia ngerti. Berarti dia bukan orang yang lapangan. Kayak kesehatan tok yang mau. Dia ngerti lapangan lah. Statement dia rokok. Makanya gue yang tunggu dari dia terobosan dia yang bisa bikin gue angkat topi nih. Kalau dia berani tax excess yang tax itu di-cut. Tax yang mana? Excess. Excess rokok sama harga jual rokok. Kau udah ngomong kemana tuh yang mengenai pajak rokok? Gue udah ngomong berkali-kali harus di-cut itu yang hand roll. Yang tangan itu tolong di-cut. Kalau dia berani itu gue kayak pasang foto dia bayangin. Soalnya itu yang dari segi jumlah pekerjanya yang banyak ya. Itu yang benar-benar job creation. Terobosan. Kita yang mau job creation tuh cuma gak bisa asbun. Lo mau bikin apa? Pabrik. Takes time. Ya kan? Lo mau bikin apa? Terus kayak yang skillful ya. Misalnya soal bikin chip itu kan mesti ngelatih. Harus ada training gitu. Ngelinting rokok tuh kalau buat Indonesia tuh udah. Dari dulu juga ngelinting gitu kan. Lihat aja Secret Girl itu yang di Netflix itu. Dari zaman berapa orang udah ngelinting rokok. Is there gitu loh. Maksudnya the skill is there. It's easier to learn. Terus kalau mereka bisa, misalnya ini omong kosong nih, sigaretnya dipotong yang hand roll, harga jualnya sama-sama harga illegal, satu made in Sampurna, satu made in illegal nggak jelas, lo beli mana? Pasti yang merek. Pasti yang ada merek dong. Yeah. Misal dia bayar ekses 50 perak per batang deh, ini kan 0, ya kan? Harganya sama, mungkin Sampurna cross subsidi nggak ngerti lah. Pokoknya bisa, mungkin cuma setipis kertas gitu kan. Cuman harganya sama atau mirip, beda. 10 perak per batang deh, Sampurna lebih mahal. Lo pilih mana? Pasti yang brand. Pasti yang brand dong. Yeah. Otomatis mati dong yang illegal. Yeah. Ini brand kalau yang hand roll, yang lu push ya. Kan kalau mau nambah kapasitas kan mesti nambah orang linting. Gak ada mesin nih, mesti pakai tangan. Job. Temen kita ada satu yang punya kayak pabrik rokok somewhere di luar Malang itu. Dia hand roll, tapi dia tier 3. Dia cerita sama kita tuh pabrik dia tuh UMR-nya tuh bisa hampir 6 juta sebulan dibayar. Di mana UMR 6 juta? Lah, bukan UMR-nya 1, something. Tapi take home pay-nya tuh bisa kayak nambah. Orang ngelinting dia dapat take home-nya 5, something di desa ujung dunia, which is dia karena bilang gue problem gue cuma satu, pabrik gue gak ada tempat parkir motor, semua orang bisa beli motor kata dia. Banyak duit lah, berarti bisa punya motor segala macam. Dengan uang segitu bisa nyicil. Iya. And then when people are working, they don't pay judol. Karena sibuk, udah gak kepegang tuh HP. Kan lu dibayar perlintingan, jadi kan linting terus. Terus malam udah capek juga ngelinting seharian. Iya. Kan ada satu lagi tuh Ci yang kemarin stimulus 8 apa sih bahasanya Pak Purba ya? Yang 8 stimulus gitulah ya itu. Ya sih gue lupa sih, tapi kok gak ada yang signifikan ya? Menurut gue 8 tunggu ya. Lebih signifikan yang itu yang gue pokoknya dari dulu cuma ngomong satu. Lu mau stimulus apapun yang penting put the money in people pocket. Stimulus 8 tambah 4 tambah 5. Yes. Stimulus itu tuh. Stimulus magang fresh graduate. Oke. Iya betul. Magang fresh graduate dikasih gaji. Ini yang lumayan ya, PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 10 juta per bulan itu oke. Iya. Kalau itu bisa ditanggung, itu kan berarti up to 10 million lu nggak bayar pajak. Itu oke, berarti more money in the people pocket. Pokoknya lu cari yang more money in people pocket. Bantuan pangan ini not bad.
Ya kan? Iya. Jadi kan ya kayak BLT lah. Beras. Iya. Itu not bad. Jaminan kecelakaan kerja kematian gue nggak tahu, ini nggak gitu impactful. Perumahan BPJS TK ini kenapa nih coba? Iya, BPJS intinya. BI rate tambah 5%. BI rate tambah 3%, berarti 7%. Masalahnya uang untuk nyicilnya gak ada. Nah, kalau pekerjaannya gak ada job gimana nyicil? Ini oke lah, good intention tapi belum tentu ada impactnya. At least gak short term. Yang short term tuh pajak. Pokoknya kalau mau cepat, itu ini bagus nih, cash forward. Ini bagus. Apa tuh cash forward? Cash forward tuh yang zaman dulu kayak lu benerin selokan langsung dibayar PUPR itu loh. Dulu zaman Jokowi awal-awal ada, ini bagus. Dengan sasaran 600.000 penerima, ya kan langsung duit. Pokoknya anything yang put money di pocket tuh oke. Iya. Dompetnya masyarakat luas gitu ya. Terus kalau Perkotaan dengan pilot project kota besar untuk kualitas pemukiman, ya itu gak ngerti lah. Untuk gig ekonomi, realitinya kan kita nggak tahu, yang itu belum tahu. Iya, ya. Tapi overall sih kalau itu outlook ekonomi menurut Cici tahun 2026. Sekarang kita ya wacananya super bagus, tinggal eksekusi kan, bener nggak? Kita Indonesia tuh selalu masalahnya tuh very good wacana, zero execution. Jadi kita lihat eksekusinya sekarang gimana. Kalau memang program yang disebutin itu mulus, tidak korupsi, tidak apa, pokoknya nggak banyak drama, it's good because dari bottom kan kita kan. So anything yang put money in people pocket kan bagus karena kita start from the very bottom nih, orang-orang udah miskin. Jadi ya tinggal eksekusi. Kalau gue lihat eksekusi, kalau eksekusinya bagus, dia bullish kan. Ya apa Ci kira-kira? Misalnya Cici kan apakah ada sempat Pokoknya anything, kita tuh problemnya kan di mindset. So we need to put money in people pocket. How to put money in people pocket? Satu yang tadi dia ngomong, kasih bantuan makanan, cash for work, itu kan langsung bayar. Satu lagi yang dia nggak sebut itu, ada satu lagi pajak yang 10 juta. It's all good. Kita mau more more money in people pocket kan. Yang harusnya kurang lagi itu middle class. Ini 10 juta nih. Yang middle class kan belum disentuh. Yang spending kan middle class juga, itu mesti harusnya pajak. Pokoknya harus tax reduction. Jadi instead of government kan gini, kalau tuh zaman Pak Jokowi itu infrastructure project. Infrastruktur yang jalan tol berat-berat lah. Itu government lead project. Jadi mereka collect money dari masyarakat. Kan soal dulu jalan tol itu pernah dilelang tapi nggak jalan-jalan. Jadi diambil pemerintah, jadilah Pantura. Which is good kan. Jadilah kereta cepat. Ke Bandung cuma 25 menit gitu. Tapi kan itu karena government spend, jadi lu ambil pajak, lu spend dari government. Sekarang kalau Pak Pubaya kan bilang dia mau private sector lebih aktif. Private ya lu jangan collect pajak dong, kan berarti lu mau consumer lead sector, private sector lead, put the money in their pocket, let them spend whatever they want. Oh anyway, setiap kali tarik ke APBN selalu drama korupsi bermunculan kiri kanan departemen. Setiap departemen selalu ada drama gitu kan. Satu cara nggak drama, don't give the money ya, kasih aja ke private sector. Ya. Harapannya private sector juga bisa efisien lah untuk private sector alokasi. Pasti efisien. Iya. Karena keputusan untuk investasi cepet. Nah ya kalau mau, kayak contoh nih lah, Dana Tara udah terima duit dari kapan? April, Mei, ini bulan apa? Gak bisa spend. Karena peraturannya belum kuat. Tahu masuk penjara juga kali Ci. Nah kalau lu ngawur tidak sesuai ini, kurang cap gitu kan, nanti baju orangnya. Lah nek swasta misalnya gue nih mau spend buat Jarvis. Gue pingin beli apa, tinggal besok gue tanda tangan, besok juga jadi barangnya. Ruang karaoke tiba-tiba jadi. Iya, baru jelang satu podcast jadi ruang karaoke makanya. Iya. Maksudnya kalau swasta tuh execution cepat. Jadi uangnya cepat muter. Kalau di sana kan birokrasi. Jadi will take longer. Dengan sekarang kan udah mungkin waktu hari pertama banyak investor asing kan juga shock gitu kan waktu Bu Sri Mulyani diganti. Mau lokal mau apalagi asing gitu kan. Dan kan asing kan banyak yang tarik duitnya gitu kan. Nah, sekarang gimana Ci? Apakah sekarang dengan kebijakan beliau ini udah cukup untuk bikin asing percaya gitu? Baru wacananya bagus-bagus aja kan, tapi belum execution against. Asing sekarang wait and see. Tadi kita baru ketemu broker yang baru keliling, stance-nya asing pokoknya sekarang wait and see. Ya kan asing bisa ngapa-ngapain, the minister has changed gitu kan. So it's wait and see. Whether this guy can make a terobosan and menjaga defisit. Yang susah kan lu mau spending tapi lu mau defisit gak boleh lebih dari 3%. Dan lu gak bisa collect pajak banyak-banyak. Karena lu collect pajak berarti kan duit dari masyarakat hilang lagi. Lu kan growth-nya gak ada. Jadi dia mau growth tapi dia mesti jaga defisit. Ini
Superman ini. Iya. Dan asing kan juga soalnya mereka juga punya alternatif mau invest di negara-negara mana yang lain. Satu-satunya cara yaitu korupsi ini jangan banyak-banyak, kan dikecilin. Jadi uangnya bisa buat ekonomi growth. Iya. Kalau misalnya buat asing aja ya kan kita punya bobot di MSCI terkikis terus tuh. Kemarin naik loh. Nah, karena DSSA masuk sama si Cuan masuk, sama Petrosima naik. Sekarang kita berapa persen ya? Masih satuan. Masih satuan, tapi at least naik 0,15. Ya harus berterima kasih lah tetap ya. Iya, tetap berterima kasih lah ya. Tapi gimana caranya sih supaya bobot kita tuh bisa ditingkatin lebih lanjut? Apalagi apakah fokus di growth gitu? Enggak, cuma satu. More company masuk MSCI. Gue udah tanya MSCI nih. Dia said more company masuk, your weighting automatic nambah. Nah kan kalau misalnya kayak gitu, kan kemarin kan contoh kalau misalnya kayak kita ngomongin Pak PP gitu lah. Nah sekarang kan akhirnya beliau berhasil nih. PT RON juga berhasil setelah perjuangan yang luar biasa gitu kan. Apa Ci pendapat Cici tentang itu? Apakah berarti ini ada menjadi signal yang baik untuk next Pak PP dan juga konglo lainnya atau perusahaan lain untuk masuk? Jelas lah. Berarti TSSA masuk. Ya kan. Itu inspired banyak konglo lah pasti. Maksudnya kalau Pak PP kan udah biasa ya. TSSA gitu loh. Yang gadangin gak ada hujan, gak pernah disuspend, gak pernah jebret masuk. Gede pula. Lebih gede dari Cuan loh. Terus petiknya cuma berapa sih volumenya? Langsung semua orang kebuka matanya. Bisa ya? Berarti November kayak gimana Cik? November nih. Menurut Cici Tadi ya? gue barusan diskusi. Kandidatnya ya. Iya kan November ada rebalancing maksudnya. Ya, brand. Antam. Tapi Antam harus di atas 35 ya. Kalau brand harus di atas berapa? Ceban. Brand Ceban. Antam 35 kira-kira ya. Terus BRMS harus di atas 680. Kalau Maman 700. Baru kemarin naik tajam tuh. Garis lurus. Pokoknya gitu. Terus ada lagi itu yang harus naik. Tadi aku Antam, brand. BRMS. Terus mungkin yang lagi berusaha sekuat tenaga. Itu tapi harus naik 45% lagi. Gak tahu keburu apa enggak. Bulan November itu MTEK. Tapi gak tahu keburu November enggak. Aku gak tahu. Ci, gue mewakili pertanyaan netizen, Ci. Gue tau banyak yang mau nanya juga. Panik, Ci. Mesti nyentuh berapa untuk masuk? 25.000. Gak bisa. Gak bisa. Not this time kali. Bukan ini. Iya, iya. Ini ada beberapa pertanyaan orang nih. Kenapa asing keluar mulu dari BBCA padahal fundamental bagus? Simply they don't want to. Kan gini. Saham Indo, satu-satunya saham Indo yang ada di MSCI Global. Global yang worldwide ya. Bukan yang Asia ya. Itu cuma BCA. Jadi kalau they just want to get out from Indo, they just selling BCA. In other words, kalau mereka later on decided to get in again, ya cuma add BCA. Ya gitu aja. Ya ini flow, gak ada nothing to do fundamental. I've been telling people fundamental doesn't work. It's all flow. Ya. Seperti apa asing memandang sektor banking kita saat ini? Apakah masih menarik? Nggak. No growth. They don't see any growth. Jadi makanya mereka keluar. Kalau menarik gak mungkin didam lah. Ya kan? If you asing think is menarik, why they keep selling gitu. The fact that they keep selling is not interesting. Nah ini makanya pertanyaan selanjutnya nih. Apakah sudah waktunya buat serok saham banking sebagai lokal maksudnya? Sebagai orang Indonesia? BRI mungkin. Tapi yang lain enggak. Soalnya masih ada potensial selling pressure ya. Karena flow-nya masih outflow. BRI udah pretty much udah habis gitu. Tapi naik kapan gue gak tahu gitu loh. When they come back, I don't know. Ya. Ya tapi at least aku lihat selling pressure-nya udah gak banyak. Tapi masalah mereka masuk lagi untuk mengangkat balik ke masa kejayaan, gue gak tahu kapan. When they think that Indonesia is okay, which is karena gara-gara ganti minister ya, need a lot of proving gitu kan, bisa ada evidence dulu. Apakah eksekusinya bisa dijalankan Karena atau enggak? intinya eksekusi aja. Ini kita kalau bikin peraturan gini-gini selalu cakep. Tinggal dieksekusi. Selalu terseok-seok di situ. Saham yang bisa di hold jangka panjang di Indonesia Gak menurut ada. Coai? Everything Belum selesai sentence langsung bilang gak ada. Everything is a cycle. Jadi ya. Kenapa sih Ci? Kalau misalnya kita ngomongin Amerika ya. Amerika kan kayak ada Apa? SPY gitu misalnya. Gitu. Orang bisa ini. Kenapa di Indonesia gak ada gitu yang orang Itu bisa. indeks maksud lu. Iya, iya. Lu bikin JCI indeks all time 8.000 kok. Tapi kan berapa Kan tahun. indeks. Tapi flat sih gak kemana-mana harganya. No, it's 8,000 kan. Lu pilih indeks loh. Iya. Tapi setelah 5 tahun naiknya cuma sekian persen. Lebih cuan RDPT tetap sih dibanding IHSG. LQ45 aja minus gitu. Jangan. Kan yang naik bukan LQ45 masalahnya.
Beli indeks all time high loh 8.000. Gini nih kalau saya ngomong deh. Ada waktu itu gue podcast bulan apa ya? April. Gue bilang kan, pokoknya siap trading halt itu beli. Which is April. Trading halt sampai sekarang 60%. Apa 50% coba. Waktu trading halt tuh 5.800. Sekarang 8.000. Naik piro persen? 60. Almost. 50 and above. Timing masuknya kan. Jadi kalau di Indonesia nggak bisa kayak cuma DCA, beli apapun nggak ada. Gak bisa cycle. Karena kita negara komoditi. Hidup dan mati negara kita tergantung harga komoditi. Komoditi itu supply dan demand. Demand itu create by whatever lah. Mungkin baterai, penemuan, whatever. Supply-nya ini setiap kali take years. Lu nanam CPO 7 tahun baru keluar buah. Lu mau buka mining 2-3 tahun baru keluarin batu bara. Jadi adjustment on the supply side itu always takes time. And orang biasa latah. Harga all time high, supply masuk. Tapi masuknya nggak cepat. Berarti biasanya sudah punya barang all time high cuan dulu nih 2-3 tahun. Habis itu baru kayak nikel lah. Baru masuk semua oversupply. Habis oversupply punya cash kan bertahan. Ya nggak punya mati adjust supply. Jadi kita tuh selalu dikontrol on the supply side. Bukan the demand side. Karena demand side-nya global is beyond our control. Kita kan cuma store raw material. Tapi penemuannya bukan kita. Ya, yang nemuin baterai bukan kita. Kita cuma supply. Kalau mereka baterai di side nikel, kita supply nikel. Kalau mereka LFP, kita nggak punya apa-apa. Kan nggak ada yang supply juga. Terus nikelnya nggak ada demand, hancur. Padahal semua orang udah masuk ke nikel. Batu bara juga sama kan. Kalau Cina lagi produksi batu bara gila-gilaan, nggak bilang ke kita mati. Cina lagi kebanjiran, miningnya meledak apa-apa, tiba-tiba ada demand naik. Kita kan demand side nggak bisa kontrol. Kita cuma bisa kontrol supply side. Tapi itu nggak, adjustmentnya kan take years. Jadi kita cuma cycle. Jadi kita harus ya menyesuaikan cara kita investasi gitu. Iya, karena Indonesia cycle. Dan kalau bisa kayak CPO yang naik ya, petani harusnya kaya. They have money, right? They should be able to spend. Tapi kan sana mungkin duitnya ke judol. Itu gimana Ci? Apakah menurut Cici mengenai judol ini udah ada titik? Gak ada so far. Mana? Ada. Kan ada yang diganti Ci. Siapa tahu. Dan belum kelihatan pergerakannya. Gak ada. I mean, the judol omset mungkin turun karena simply people don't have money to play anymore. Tapi kemarin mobil teman gue tuh barusan dicolong supir. Gara-gara judol? Karena supirnya terlibat judol. Walaupun ketemu ya karena dia pasang GPS. Tapi karena alasannya karena judol. Udah kelilit gitu lah. Judol dan pinjol. Ada yang goblok kan, pinjol dipakai judol. Itu kan goblok 2 kali. Tapi ada yang pinjolnya memang konsumtif. Jadi pikir duit gratis, main tekan terus ditarik udah bingung kan. Bunganya kan tinggi banget. Ya. Terus belakangan ini BI rate baru diturunin lagi kan. Jadi 475 gitu. Menurut Cici kayak gimana? Gak ngefek kan? Gak ngefek. Gue pernah ngomong ini, monetary udah gak ngefek, kita butuh fiskal. Jadi lo mau monetary bunga turun, apa lending rate turun. Lo orang gak borrow, maksudnya. Duitnya gak ada gitu maksudnya? Mau kerja, kan orang kalau borrowing kan biasa yang produktif lo ya. Satu misalnya yang gede kayak pabrik, demand-nya lemah. Karena mau jadiin pabrik buat apa? Lu mau mortgage beli rumah, lu ada duitnya di kantor bayar cicilan. Mau beli mobil, ya kan? Lu ada duitnya di kantor bayar cicilan. Gak ada guna, sekarang mesti fiskal. Pokoknya lu mesti tax cut. Tax cut to people yang normal, yang you, me, everybody else. Ya middle class lah, harus middle class. PPh 21 dong kalau kayak gitu. Iya. Move the bracket. Gue pernah ngomongin dulu 500 juta, di atas itu kan bayar 30%. 500 juta dulu itu 10.000 dolar, itu 50.000 US. Sekarang 500 juta itu cuma 30.000 US. Jadi I bring it back to you. Setelah gaji 35.000 lu dikemplang 30%. Negara mana yang gaji setahun cuma 30.000 terus di atas, maksudnya cuma 30.000 terus disikat 30%, nggak ada. Semua kamu 30% itu bisa ratusan ribu punya income baru disikat 30% buat negara gitu kan. Ini ibaratnya udah negara miskin, lo baru dapat 30.000 US dollar udah setor negara 30%. Maksudnya jadi ya. Jadi kalau lu mau ikut rumus yang lama, setelah 50.000 US dollar baru bayar 3%, dan 50.000 kali 16.000 setelah 800 juta, lu baru bayar 30%. Ya, soalnya peraturan yang dari dulu, tapi peraturan masih sama sampai sekarang walaupun rupiah kita udah depresiasi. Iya kan, gitu purchasing power kan US dollar. Kenapa? Karena kita import. Kita kan banyak import barang nih. Tahu, tempe, gula semua import. Kan US dollar pack gitu. Jadi kan purchasing power lu kan harus based on that kan. Kalau lu nggak bisa afford itu berarti kan lu dimiskinkan.
Tapi pajak lu kan tetap mantek di harga itu lu jadi sikat 30%. Dulu mungkin gue udah save, tiap baru gue bayar 500, berbayar 30%. Tapi kan after 500 million. Sekarang cuma 35.000 US. Tapi kan kalau misalnya ada tax cut di bagian sana, kan ya negara kita kan juga butuh uang kan. Pasti kan ada sekarang gue balikin lagi. Lu mau ekonomi ini run by state atau run by private sector? If you think private sector, you bring the money to them. Ya kan? Kalau run by state, emang lu collect pajak karena kita banyak sejuta umat program. Sekarang pertanyaanku, waktu duit masuk APBN, korupsinya berapa persen? Ini memperkayakan segelintir orang. Memang state run program. Apakah program ini bersih dari corruption? Of course not. Indonesia susah lah so far. Kalau udah tahu ini yang masuk ke negara ini bakal dikorupsi, apa nggak mending dipegang orang sendiri biar mereka yang spend sih? At least mereka nggak korupsi duit sendiri kan, duit sendiri. Ini kan korupsi gede banget di sini. Ya kalau gitu ya state nggak usah bikin program aneh-aneh. Nggak ada duit kan? State-nya duduk manis aja, bikin peraturan yang benar, yang bisa encourage people to invest, ada kepastian hukum. Pokoknya peraturan yang pro growth. Gak usah bikin program aneh-aneh deh. Gak usah bikin aneh-aneh. Duduk manis, regulate. Dah. Ini orangnya dikurangin. Jadi gak usah banyak pegawai, gak usah banyak legislatif gitu kan. Kementerian, cuma gak usah kurangin. Give the money to these people to spend. To stimulate the economic growth gitu. Kira-kira kenapa ide itu tidak terlaksana sih? Kepentingan mereka banyak kan di dalam. Kan mereka waktu jadi menteri, enggak jadi menteri salah. DPR itu kan kampanye kan banyak duit habis. Kan mesti balik modal. Terus mulai menyelesaikannya dari mana ya? Akhirnya harus ada pemimpin yang kredibel. Yang mau mendobrak itu semua. Kayak Ahok gitu. Ya kan? Tapi kan dia gak mau jadi pemimpin karena udah kena penjara dan tidak punya itu. Kalau lu clean, if there is a clean pemimpin, bisa. Kalau bos lu gak korupsi, bawa mana berani korupsi. Benar, setuju. Iya kan? Ya. Gue udah ketemu beberapa petinggi dan gue sekarang udah tahu cara membedakan pemimpin yang bersih dan yang enggak gimana. Lihat timnya miskin nggak? Kalau misalnya bosnya bersih, nah, timnya juga nggak kaya banget. Daripada gue punya 100 orang tapi nonsense, gue mendingan punya cuma 50 pegawai tapi bersih, gajinya bagus. Jadi naikin aja gajinya mereka ini to a decent level, tadi mereka bisa ngidupin keluarga dan gak korupsi. Tapi gak usah banyak. Kalau banyak orang pasti gak cukup uangnya, ya kan? Get the professional dikit aja, gak usah banyak. Tapi it's a very good people. Tapi sekarang orang yang bagus, ada kasus-kasus gitu siapa yang mau kerja buat pemerintah ya? Iya, makanya Ci. Gimana nih kayak, maksudnya kalau misalnya kayak orang-orang yang bagus, mungkin soalnya kan orang yang bagus kadang-kadang mereka tidak memahami birokrasi juga, mungkin caranya kayak gimana. Maybe it was an honest mistake. Tapi kalau misalnya itunya akhirnya mereka pakai rompi. Kalau di Amerika kan ya, gue bukan bilang Amerika nggak korupsi, Amerika juga korupsi lah ada, tapi mungkin nggak separah kita. Orang-orang kaya doang yang bisa jadi ini kan, senat itu kan rata-rata lawyer lah, kaya dan edukasi ya. Mungkin kaya nggak usah, yang penting edukasi. Kayak most of US senat itu kan lawyer, kayak Obama aja kan law firm, semua kebanyakan lawyer. Soalnya mereka mesti hukum kan, tahu hukum kan. Terus kalau nggak lawyer Donald Trump pengusaha. Ya kan? Ya of course ada beberapa aktor gitu, tapi kayak siapa yang dulu yang Arnold Schwarzenegger itu juga aktor California nih. Satu lagi siapa yang dulu jadi presiden? Oh my God, Ronald Reagan. Ya, that's the actor. Tapi jarang, kebanyakan lawyer, politiciannya kan pokoknya educationnya keren-keren. Jadi menurutku ya kita mulai dari situ dulu, yang boleh masuk MPR DPR misalnya S1. Kemarin katanya di veto karena tidak memberikan kelayakan kayak gue bukan ngomong apa-apa ya, tapi kalau lu lihat di Cina ya, kemarin gue baru siangnya gue kaget. Itu negara 1 miliar lebih. Tahun 92 ke sana tuh miskin banget, jelek banget, WC-nya jorok banget. Kemarin siangnya udah sebersih Singapura. Itu 1 miliar orang. Jadi kalau orang ngomong Singapura, Singapura penduduknya kecil. Ya, 1,3 miliar weh. Ya. 6 kalinya kita, kok bisa? Cina tuh cuma ada satu yang dari zaman dinasti, lu boleh tarik mau dinasti Qin lah, Han lah yang 2000 tahun yang lalu, cuma satu. Orang masih lulus kayak kan sana ada Gauss itu yang ujian negara. Orang yang top scholar baru bisa jadi government official. Itu dari zaman 2000 tahun yang lalu. Di Cina tuh ada ujian nasional gitu yang negara, ingat nggak? Tahu. Semua yang juara baru bisa jadi
wakil rakyat. pemerintahan, pas jadi yang di court, yang di main court atau jadi magistrasi di wilayah apa gitu. Tapi semuanya lulusan ujian negaranya dia itu. Yang mungkin kayak kita ya S1 lah. Ya, tapi ini S1 yang topnya. Iya kan dia cuma top 3 kan yang boleh jadi menteri kan di sana. Bukan berarti mereka gak ada korupsi. Of course itu kan karakter ya kalau korupsi. Tapi paling gak punya otak gitu kan. Iya. Yang pinter. Jadi waktu merumuskan kebijaksanaan tuh nggak jedet-jedet gitu. Kebijaksanaan itu bisa kayak seamless. Nyatu kalau meeting bersama tuh kita ngomong nuklir semua orang ngerti nuklir gitu kan. Jangan satu kita ngomong nuklir sana nuklir apa ya. Itu kan mati gitu kan. Jadi otaknya sama, base-nya sama. Jadi kalau ngomong itu nyambung, bisa saling memberi, ya kayak diskusi aja. Ya kita mulai dari situ aja yang bisa masuk. Misalnya DPR, MPR kita kasih S1. Ya kan, terserah deh mau S1 apapun. Pokoknya S1. Paling nggak ada university education. Ada minimum qualification-nya lah. Ada minimum qualification. Ya. Kalau misalnya kita balik ngomongin itu ya Cia, duit ya, rupiah. Sekarang kan rupiah kan sekitar 16.600-an, sekian kayak gitu kan. Itu menurut Cici gara-gara apa? So, ada yang nanya juga nih soalnya, gimana supaya mata uang Indonesia itu bisa kuat banget? Seperti Jepang, Korea, Singapura. Tapi mungkin maksudnya ini kali yang lebih kuat ke Amerika, Swiss franc gitu. Gimana caranya sih? Ya nggak boleh uang outflow lah. Kita ini kan double deficit. Satu, current account deficit. Current account deficit itu berarti kita punya, kan ada trade sama capital. Trade kita surplus loh. Jadi kita dagang itu untung. Begitu sampai capital and others itu negatif. Jadi totalnya negatif. Itu othersnya tuh gue curiga kayak judul atau koruptor. Money yang keluar dari Indonesia. Pokoknya duitnya outflow lah. Atau kripto lu juga di situ tuh. Kripto di situ, beli emas juga di situ. Emas kan di luar tradingnya. Pokoknya anything yang outflow itu di capital account kan soalnya kan bondnya plus, baru terakhir ini bondnya negatif lah ya. Saham pasti negatif, tapi bond plus itu biasa ngalahin saham negatif karena saham itu lebih kecil dari bond. Tapi ternyata judul lebih gede dari semuanya. Jadi even kita punya dagang trade ini karena komoditi naik, biasanya kalau komoditi naik itu kita pasti surplus kan accountnya. Karena kan dulu gak ada judul. Jadi surplus. Karena trade-nya kita surplusnya banyak. Ini plus minus, netnya biasanya mau keluar dikit, tetap tolnya. Tapi ternyata ada bolong gede nih. Judul koruptor. Kalau koruptor kan dari dulu ada. Yang baru kan judul. Ya kan, itu satu. Terus kedua, yang di atas fiskal. Fiskal tuh pajak minus pengeluaran APBN. Kan gak cukup. Soalnya negatif kan. Penerimaan pajak kita kan as percentage very low. Ya, itu memang banyak kayak illegal rokok 40-50 T di depan mata. Kita banyak penggelapan kayak selundupan. Itu kan semua tax evasion. Ya gue gak tahu Cortex ini bisa beresin sampai level apa. Tapi tax evasion itu banyak banget. Yang jualan dulu di Shopee kan sebelum ada peraturan 0,5%, ada yang bayar pajak gak? Gak ada. Sekarang bayar. Ya, jadi gak cuan. Bayar yang tutup juga karena gak cuan. Ternyata bisnis model lu kalau kena pajak gak cuan. Itu kan bisnis model yang salah. Berarti cuannya kalau misalnya gak bayar pajak. Nah, banyak kayak gitu. Banyak banget kayak gitu. Pokoknya kalau bukan bayar PPN, bayar apa, mereka langsung gak cuan. Itu marginnya mereka. Ya berarti gak bisa dalam bisnis model kayak gitu. That business model is not right gitu. It's a wrong business model. Kalau lu dikenain pajak bocuan, berarti it's wrong business model gitu kan. Dari IPO, lu tarik sama biasa cuanan Barito. Terus masuk MSCI 2017. Sampai detik ini malah all time high. Lu mau ngomong PP ngerugiin retail tuh, lu cara ngomongnya P. Gak bisa lah, gak mungkin dia gak ngerugiin retail. Karena tergantung ownernya siapa. Dia cuma lihat saham ini masuk MSCI apa enggak. Kalau gak masuk MSCI, goodbye my love gitu kan. Gurunya Timothy Ronald ini tanya soal Timothy. Dulu gimana belajarnya? Apa aja yang dikepoin? Kita ajarin dia flow. Jadi dia ngerti. Tapi that guy is a genius in marketing sih. Jago sih marketingnya sih. Mantap tapi. Apakah mereka ada yang dibayar sih buat ngomongin saham? Ini pertanyaan jujur ya, gue nggak tahu maksudnya. Pasti ada.